Shalom saudaraku, senang bertemu kembali dengan saudaraku dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di saat yang tenang ini kami datang dengan hati yang terbuka. Jauhkan segala gangguan, tenangkan pikiran kami, dan tuntun kami untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu hari ini. Bentuk hati kami agar peka, lembut, dan taat. Biarlah setiap kata yang kami renungkan menuntun kami semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini judul dari renungan kita adalah ketika kesombongan diruntuhkan dan anugerah dinyatakan, yang didasarkan pada Daniel 4 ayat 33. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seorang raja duduk di tahta emas, jubah ungu mengalir di pundaknya, mahkota bertabur permata di kepalanya. Ia hanya perlu menggerakkan jari dan 1000 pelayan akan berlari. Namanya Nebukadnezar. Ia bukan raja kecil, ia bukan tokoh dongeng. Ia adalah penguasa kerajaan Babilonia yang ditakuti dunia. Tapi suatu hari, raja itu tidak duduk di atas tahta. Ia ada di padang, tubuhnya telanjang tanpa mahkota. Ia merangkak, mengunyah rumput seperti lembu. Rambutnya memanjang liar, dan kukunya seperti kuku burung Raja Wali. Apa yang terjadi? Saudaraku, Nebukadnezar adalah raja yang keras kepala. Tapi Tuhan tidak berhenti berbicara kepadanya. Ia pernah bermimpi tentang patung besar dengan kepala emas, gambaran dari kerajaan-kerajaan dunia. Tuhan memberinya peringatan, tapi Nebukadnezar tetap merasa, "Aku hebat." Lalu ia bangun patung emas, menyuruh semua orang menyembahnya. Tuhan mengizinkan 3 pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk perapian. Tapi Tuhan juga menunjukkan, "Aku tetap Allah yang menyelamatkan." Lalu datanglah mimpi lain tentang pohon besar yang ditebang. Mimpi itu adalah tentang dirinya sendiri. Ia akan diturunkan, dihinakan, dipotong sampai ia sadar. Tuhan menunggu, bukan seminggu, bukan sebulan, 12 bulan, tapi Nebukadnezar tetap sombong. Suatu pagi yang cerah, ia berjalan-jalan di atas atap istananya. Lalu ia berkata, "Bukankah ini Babel yang kubangun dengan kekuatanku untuk kemuliaanku?" Dan saat itu juga suara dari langit berkata, "Hai Nebukadnezar, kerajaanmu diambil darimu." Tidak ada petir, tidak ada gempa, tapi akal budinya lenyap
dan ia pun diusir bukan oleh musuh, tapi oleh Tuhan sendiri. Ia hidup seperti binatang, tidak berpakaian, tidak bicara, tidak berpikir seperti manusia, hanya makan rumput, hanya bertahan di bawah hujan 7 waktu lamanya, dan satu demi satu segala yang ia banggakan hancur. Singgasana hilang, kekuasaan sirna, harga diri lenyap. Yang tersisa kuku panjang seperti burung Raja Wali. Tuhan tidak hanya menurunkan Nebukadnezar, Tuhan menghancurkan kesombongannya dari akar. Tapi ini bukan hukuman untuk menghancurkan. Ini adalah kasih karunia untuk menyelamatkan. Tuhan tidak sedang berkata, "Kau gagal, maka kau kubuang." Tuhan sedang berkata, "Aku harus melepaskan semua yang membuatmu lupa aku." Nebukadnezar bukan kriminal, ia bukan pembunuh, ia hanya terlalu bangga. Dan itulah dosa yang Tuhan sangat benci, kesombongan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, mungkin kita berkata, itu kan Nebukadnezar, bukan saya. Saudaraku, tunggu dulu. Apakah saudara pernah berpikir pelayanan saudara berhasil karena strategi saudara sendiri? Apakah saudara menolak masukan rohani karena merasa sudah cukup tahu Alkitab? Apakah saudara enggan minta tolong karena merasa lemah itu memalukan? Apakah diam-diam saudara merasa gerejamu lebih benar dari gereja lain? Apakah saudara dapat berpikir dan mengingat bahwa saudara juga menggunakan kuasa yang saudara pegang hari ini untuk menindas orang-orang yang tidak saudara sukai? Itulah kuku-kuku kesombongan yang mulai tumbuh. Mungkin belum sepanjang burung Raja Wali, tetapi mereka sudah mulai mencengkeram hatimu. Dan Tuhan ingin memotongnya sebelum kuku itu melukai hatimu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nebukadnezar tidak selamanya merangkak. Ia tidak selamanya menjadi binatang. Satu kalimat kecil mengubah segalanya. Daniel 4 ayat 34 berbunyi demikian. Tetapi sesudah waktu itu aku, Nebukadnezar, mengangkat mataku ke langit, maka akal budiku kembali kepadaku, dan aku memuji Yang Maha Tinggi. Kapan akal budinya kembali? Saat ia mengangkat mata ke langit, saat ia berkata, "Aku bukan raja segalanya, Tuhanlah raja yang sejati." Saudaraku, Nebukadnezar kembali ke istana. Ia tidak hanya dipulihkan, ia diubah. Bukan sekedar akalnya yang pulih, hatinya diperbaharui. Ia tidak lagi berkata, "Babel milikku." Ia berkata, "Aku memuji Raja Sorga." Itulah tujuan akhirnya. Tuhan tidak ingin menjadikan kita hebat. Tuhan ingin menjadikan kita anak-anaknya yang rendah hati. Saudaraku, saya pernah bertemu seorang hamba Tuhan. Dulu ia memimpin gereja besar, namanya Harum.
pelayanannya meledak, tapi dalam prosesnya kesombongan masuk diam-diam. Ia tidak lagi mau ditegur, ia tidak mau lagi diberikan masukan, ia merasa tidak perlu bertanya. Pelayanannya mulai kosong, dan satu persatu Tuhan izinkan semuanya runtuh. Jemaat berkurang, namanya tercoreng, keluarga tercerai. Tapi di titik terdalam itu ia berdoa, Tuhan, kalau semuanya harus lenyap, asalkan Engkau tetap ada, aku sanggup. Sekarang ia melayani di tempat kecil, tapi pelayanannya berbuah sangat dalam. Bukan megah di luar, tapi di dalam hati. Itulah keajaiban anugerah. Saudaraku, apakah hari ini saudara merasa Tuhan sedang menurunkan saudara? Apakah saudara sedang kehilangan tahta saudara? Apakah saudara merasa merangkak di padang yang sunyi? Jangan takut, mungkin itu bukan kutukan, mungkin itu belas kasihan. Karena lebih baik kita hancur di tangan Tuhan daripada utuh tanpa Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu liar untuk Tuhan jinakkan. Bahkan kuku Raja Wali pun bisa diganti dengan tangan yang menyembah. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, jika Engkau harus merubuhkan singgasana kami, jika Engkau harus menumbuhkan kuku kami seperti burung, jika Engkau harus membawa kami ke padang sunyi, asalkan itu membawa kami kembali kepadamu, lakukanlah Tuhan. Potonglah kuku kesombongan kami dan gantikan dengan tangan yang menyembah. Jadikan kami seperti Nebukadnezar yang baru, yang memujimu bukan karena istana, tapi karena Engkau satu-satunya Raja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi saudaraku. Dan sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Haleluya.